Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, hari ini kita akan mencoba melakukan percobaan energi alternatif. Salah satu contohnya dengan menggunakan bahan alam seperti jeruk nipis, lemon, kentang, serta sayur dan buah yang lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita persiapkan alat dan bahannya lebih dahulu. Tujuan dari pembelajaran hari ini agar kalian dapat memahami serta mempraktekkan bahwa energi alternatif itu sebagai pengganti energi utama agar energi utama tidak cepat habis. Mengapa menggunakan energi alternatif? Karena jika energi utama kita gunakan terus-menerus akan cepat habis. Masih ingatkah kalian tentang pembelajaran materi minyak bumi dan batu bara? Mereka menjadi minyak bumi dan batu bara dibutuhkan waktu yang sangat lama loh ya. Nah, agar tidak cepat habis, mari kita secara bijaksana menggunakan separuhnya serta mencari solusi lain pengganti energi utama. Salah satunya adalah energi alternatif. Ayo kita simak bagaimana cara membuat percobaan lampu dengan menggunakan buah-buahan atau sayuran yang sederhana. Ayo kita mulai prakteknya. Let's go! Alat yang dibutuhkan antara lain yang pertama kentang atau jeruk nipis, yang kedua kabel, ketiga paku sebagai pengganti seng, keempat uang logam kuning 500-an sebagai pengganti tembaga, kemudian ada lampu LED, kabel penjepit buaya. Kita siapkan dulu jeruk nipis, lampu LED, kemudian ada kabel, paku sebagai pengganti seng, kemudian uang logam berwarna kuning sebagai pengganti tembaga. Jangan lupa kabel penjepit buaya. Nah, buah jeruk nipisnya kita potong, kita iris tanpa terpotong ya, kita iris sebagian seperti ini untuk tempat uang logamnya. Kita iris semua. Semakin banyak gel buahnya, nyala lampunya akan semakin terang nanti. Nah, kemudian pertama kita tancapkan paku. Nah, kita tancapkan paku satu jeruk. Jadi dalam satu jeruk ini kita anggap sebagai baterai, ada ion positif dan ada ion negatif. Kalian coba cari tahu yang manakah ion positif dan yang manakah ion negatif, apakah paku atau uang logam. Nah, kita selipkan uang logamnya. Jadi dalam satu jeruk ada paku dan uang logam. Lakukan pada semua jeruk nipis. Kemudian masing-masing nanti kita hubungkan kabel. Kabel yang ada di dalam uang logam nanti akan terhubung dengan paku, kabel yang ada paku di jeruk lain ya, jadi saling berhubungan. Perhatikan, ini kabelnya dihubungkan ke paku ya, jangan sampai uang logam dengan uang logam, paku dengan paku, itu lampunya tidak akan menyala. Nah, ini uang logam saya hubungkan dengan paku pada jeruk lain. Nah, kita masukkan
Bisa kita masukkan seperti ini atau kita lilitkan di dalam pakunya juga nggak apa-apa. Nah, kita masukkan, kita coba satukan dengan pakunya. Seperti ini. Lakukan pada semua, kalian coba rangkai, kemudian di ujung terakhir baru kita hubungkan dengan lampu LED-nya. Nah, ini hasil dari praktikum kita. Kelihatan ya, warna lampu LED-nya berwarna biru. Tadi warna hijau, tadi warna merah. Iya, tadi warna merah, sekarang diganti warna biru. Hijau, Coba. hijau, biru sama. Warnanya biru, kita coba pakai benang. Biru sama, ya. Birunya sama dong. Kelihatan nyala birunya. Bentar. Nah, sama pula birunya. Kelihatan nyala birunya ya. Sama birunya ya. Pantulan dari warnanya. Sampai di sini praktikum hari ini, kalian bisa lakukan di rumah dengan bantuan orang tua kalian. Selamat mencoba. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui, buah-buahan bisa menjadi salah satu energi alternatif untuk menghasilkan arus listrik. Contohnya jeruk nipis tadi. Jeruk nipis merupakan salah satu buah yang paling banyak diproduksi di Indonesia. Tanaman jeruk nipis ini tumbuh baik karena mendapatkan cukup sinar matahari. Nah, jeruk nipis dapat dijadikan sebagai salah satu energi alternatif karena jeruk nipis mengandung sari asam yang sangat tinggi, banyak vitamin C, asam sitrat, asam amino, minyak atsiri, asam sitrun, belerang, dan tiamin. Buah jeruk ini memiliki banyak khasiat yang diantaranya dapat menyembuhkan batuk bertahak, panas dalam. Tapi tidak disangka ya bahwa jeruk nipis dapat digunakan untuk membuat baterai. Mengapa? Karena kandungan zat kimia yang ada pada jeruk nipis dapat diubah menjadi energi listrik dalam rangkaian sel volta. Dari hasil percobaan yang telah kita lakukan, tampak bahwa lampu LED menyala, bukan? Nah, pada rangkaian tersebut kalian amati sekali lagi, tampak tembaga yang berperan sebagai kutub positif. Hal ini digantikan dengan uang logam tembaga yang berwarna kuning dan plat seng yang berfungsi sebagai kutub negatif yang digantikan oleh paku. Seng dan tembaga atau paku dan uang logam tembaga akan bereaksi dengan kandungan asam pada jeruk nipis dan menghasilkan larutan asam. Seng dan tembaga atau paku dan uang logam tembaga tersebut disebut elektroda. Apa nak? Elektroda. Sedangkan jeruk nipis disebut elektrolit. Bu Feni ulangi lagi, jeruk nipis disebut elektrolit. Apa itu ya elektroda dan elektrolit? Elektroda adalah konduktor yang dilalui oleh arus listrik dari satu media ke media lain. Sedangkan elektrolit adalah zat yang terurai dalam bentuk ion, kemudian menjadi larutan dan menjadi konduktor. Jadi, anak-anak perlu kalian ingat, elektroda pada percobaan ini yakni paku dan uang logam.
paku berperan sebagai kutub negatif atau katoda, dan uang logam tembaga berperan sebagai kutub positif atau anoda. Nah, mengapa dapat menghasilkan arus listrik? Karena apabila kedua bahan tadi bercampur dengan larutan asam dari jeruk, larutan asam tadi akan terurai dalam bentuk ion-ion dan menjadi konduktor. Kemudian arus listrik akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif atau sebaliknya, sehingga lampu dapat menyala. Lampu tidak dapat menyala jika kalian menghubungkan kabel dari paku atau dari kutub negatif ke kutub negatif atau kutub positif ke kutub positif. Nah, itu lampu tidak akan menyala. Tapi jika kalian menghubungkan dengan kabel dari kutub positif ke kutub negatif yang saling berlawanan, lampu tersebut dapat menyala. Bagaimana anak-anak? Sudah paham mengapa jeruk nipis dapat membuat lampu LED menyala? Nah, manfaat dalam percobaan ini, mengapa buah-buahan kita gunakan sebagai energi alternatif? Yang pertama, tujuan percobaan ini agar kita tidak menambah lagi sampah kobalt yang ada di dalam baterai. Yang kedua, untuk mengurangi kandungan merkuri yang ada di dalam baterai. Demikian materi tentang percobaan energi alternatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.